Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Astri Auliardini dari kelas Sistem Basis Data C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di tugas where dan agregat. Pertama untuk where, soal pertama tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Gunakan select dan from lower menggunakan country, tinggal dituliskan Brazil seperti ini. Lalu di run, maka akan keluar seperti ini. Kemudian soal kedua, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Menggunakan select dan from, dia from product, dan menampilkan produknya, di mana dia yang discontinue. Kita run. Nah, jadi seperti ini. Produk name-nya yang tidak diproduksi lagi. Lanjut untuk soal selanjutnya, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Jadi menggunakan select dan from, dari customer ID, from tabel customer. Jadi ini, untuk menampilkan nama perusahaan, alamat perusahaan lengkapnya, address-nya. Dari tabel customer, where lower, country, ini kecuali berarti yang di luar Kanada. Tinggal di run, akan keluar seperti ini. Address-nya ini berarti yang di luar Kanada. Lanjut, tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Gunakan select dan from, dia dari tabel supplier, di mana dia company name-nya I like, ini I like berarti dia di mana ada LTD ini, baik di tengah maupun di awal dan akhir katanya. Di seperti ini. LTD di ini, pokoknya yang ada LTD-nya nanti akan muncul. Lanjut, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Gunakan select dari employee, di mana huruf pertama first name-nya lebih kecil. Jadi lower itu huruf kecil, huruf pertamanya first name itu lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Maka akan muncul seperti ini. Lanjut, tampilkan supplier yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Select from supplier, di mana huruf depan left berarti huruf depan ini company name-nya itu dan contact name-nya sama. Jadi sama dengan. Ya, seperti ini. Jadi ini, company name-nya Mayumi, contact name-nya ada Mayumi. Lanjut, tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Gunakan select from employees, di mana tanggal masuk perusahaan, hire date-nya, itu setelah, berarti lebih besar ya, setelah tanggal ini. Tinggal di run, maka akan muncul tanggalnya ini, itu setelah tanggal 10 Desember ini. Lanjut, tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Select from tabel order, mana dia ini day from ini untuk mencari jangka waktunya itu ini ya, lebih dari 10 hari dalam hitungan hari. Nah, ini akan muncul seperti ini.
Lanjut untuk tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Select from product, mana dia discontinue atau tidak diproduksi lagi. Dan dia unit atau unit stoknya ini 0. Muncul. Lanjut, tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Dia select from produk, di mana reorder levelnya itu kurang dari 10 atau unit stoknya lebih dari 100. Run. Mungkin ini bisa dicoba. Kesalahan. Ya, jadi seperti ini. Kita di kesalahannya. Akan muncul. Lanjut, tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Jadi ini untuk menampilkan nama, terus sampai ini, sampai usia. Itu dijadikan satu sebagai tabel masa kerja. Oh, ini untuk namanya, ini untuk usianya. Kemudian ini diambil dari tabel employee. Lalu ini untuk usianya. Jadi dia lebih dari 35 tahun atau yang lebih dari 60 tahun juga. Ya, akan muncul. Jadi usianya lebih dari 35 dan 60. Lanjut, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Menggunakan in ya. Jadi seperti ini, dia menggunakan in. London, Seattle, Tacoma. Akan muncul. Lanjut, tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 96. Yang harus dikabulkan paling lambat 20 hari setelah order. Jadi select from order, mana order date-nya itu lebih dari tanggal tersebut. Dan di extract day-nya seperti ini. Paling lambat berarti kurang dari sama dengan akan muncul. Lanjut, tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Berarti yang dia discontinue dan juga stoknya itu lebih dari 0. Nah, jadi menggunakan N. Akan muncul. Lanjut, tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Jadi from produk di mana dia ID-nya itu genap, berarti jika dibagi 2 itu akan habis, dan harganya itu lebih dari $5. Akan muncul semua. Lalu tampilkan produk yang harganya dari $5 sampai $10 menggunakan between. Jadi ini unit price-nya between $5 dan $10. Akan muncul semua. Lalu tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 96 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Select order, di mana order date ya. Order date-nya lebih dari tanggal tersebut dan dia antara between 20 hari sampai 30 hari. Akan muncul semua. Lanjut, tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember sampai ini. Tinggal saja Brazil atau Italia ini ya. Tanggal tersebut.
jadi memakai Between. Langsung tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Dari tabel employee, mana dia dari city-nya itu Seattle atau New York. Dan dia usianya itu antara 50 dan sampai 60. Lanjut untuk yang agregat, yang A itu count. Soal pertama, tampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leverling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Asumsikan, jadi nanti akan keluar banyaknya customer yang dilayani oleh Leverly. Seperti ini. Tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Jerman atau French. Jadi di sini select count shipper S banyak pengiriman. Jadi tabelnya nanti akan banyak pengiriman. Ya tinggal kita run saja. Coba. Ya, jadi ini akan muncul banyaknya pengiriman. Lanjut mix dan max, min dan max. Soalnya tampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquids. Jadi select saja. Jadi maksimal unit price dikurangi minimal unit price untuk mencari rata-ratanya. Mohon maaf, itu untuk mencari selisihnya ya. Ada selisih tinggal dikurangi. Jadi dia from products. Jadi ini hasil selisih $9. Lanjut tampilkan rata-rata. Nah ini baru yang rata-rata. Jadi dia max itu ditambahkan minimalnya, dia dibagi 2, itu dapat rata-ratanya. Ya, jadi ini adalah rata-rata harganya. Lanjut untuk sum dan average, untuk soalnya tampilkan rata-rata harga barang beverage yang pernah dibeli oleh Grand Kelly. Jadi dia langsung menggunakan AVG, date price as rata-rata harga. Ini sudah otomatis ya. Jadi akan muncul seperti ini. Lanjut untuk tampilkan rata-rata masa tunggu. Ini jadi dalam satuan hari akan muncul. Jadi ini 6 ya. Lanjut tampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe condiments. Jadi menggunakan select AVG juga. Jadi unit price untuk mendapatkan harganya itu nanti akan langsung muncul rata-ratanya. Langsung kita run saja. Ya, jadi ini akan muncul rata-rata harga sama standar deviasinya. Lanjut untuk select into, itu membuat query untuk masukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di tabel order UK. Jadi select seperti ini dan into order UK. Nah, ini berarti relation order UK already exist karena tadi di awalnya kan di awal sebelum ini saya sudah membuatnya, jadi akan muncul seperti ini. Mungkin jika untuk mengeceknya kita bisa coba kita bedakan untuk memastikan bahwa query ini benar. Ya, jadi akan successful seperti itu.
Lanjut, buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Jadi sama seperti yang atasnya menggunakan select into, dan di sini langsung ditulis saja employee USA. Nah, ini sepertinya langsung bisa. Oh iya, jadi seperti tadi karena sudah saya buat di awal. Untuk memastikannya kita bisa coba seperti ini. Jadi query-nya berarti sudah benar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.